Pintu kayu itu terbuka perlahan, berderit pelan di tengah rumah yang terlalu sunyi untuk jam segini. Bau lembab langsung menyergap, membuat dadaku mengencang sebelum pikiranku sempat mengejar. Lampu ruang tamu menyala, tapi rasanya seperti tidak ada siapapun yang benar-benar hidup di dalamnya. Aku berdiri tanpa alas kaki, ponsel mati di genggaman, sadar sepenuhnya bahwa aku datang tanpa memberitahu siapapun. Rumah ini seharusnya aman, rumah ibu mertuaku. Tapi ada sesuatu yang tidak sejajar. Kursi yang bergeser, tirai yang tidak pernah ia biarkan terbuka, dan keheningan yang terasa seperti menahan napas. Aku berhenti, mendengarkan. 1 detik yang terasa lebih panjang dari seluruh perjalanan hidupku. Lalu aku melihatnya. Sejak detik itu, aku tahu. Aku tidak seharusnya berada di sini. Tubuhku membeku. Pikiran kosong. Jantungku berdetak terlalu keras di rumah yang tidak mau menjawab kehadiranku. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuatmu ingin lari, tapi kakimu menolak bergerak? Dari mana kamu menyaksikan kisah ini hari ini? Pintu itu tertutup kembali di belakangku, dengan bunyi pelan yang terasa terlalu keras. Aku berhenti sejenak, menahan napas, seperti menunggu rumah ini bereaksi atas kehadiranku. Tidak ada suara, tidak ada langkah, tidak ada sapaan. Hanya dengung listrik lampu dan detak jantungku sendiri yang terdengar asing di telinga. Aku datang tanpa izin, tanpa pesan, tanpa alasan yang bisa kuucapkan dengan jujur, jika seseorang tiba-tiba muncul di hadapanku. Keputusan itu lahir dari kegelisahan kecil yang menumpuk berhari-hari. Hal-hal sepele yang tidak pernah selaras jika dipikirkan bersama. Telepon yang tidak diangkat, pesan yang dibaca tapi tak dibalas. Janji singkat yang ditunda tanpa penjelasan. Semuanya terlihat biasa jika berdiri sendiri. Tapi digabungkan, mereka membentuk pola yang membuatku tidak bisa tidur. Rumah ini menyambutku dengan cara yang salah. Terlalu rapi, terlalu bersih. Sepatu-sepatu di rak tersusun menghadap keluar, sejajar seperti baru saja dirapikan. Padahal, ibu mertuaku selalu membiarkan satu pasang tergeletak miring, karena lututnya sering sakit. Karpet ruang tamu lurus sempurna, tanpa lipatan. Vas bunga di sudut ruangan terisi bunga segar. Airnya bening, tidak ada satu helai pun yang layu. Ia jarang mengganti bunga lebih dari seminggu sekali. Aku melangkah pelan, seolah lantai bisa mengadukan keberadaanku. Setiap langkah terasa seperti keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Udara di dalam rumah dingin, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena tidak ada kehangatan yang biasanya menempel di dinding-dindingnya. Rumah ini seperti sudah bersiap sebelum aku datang, tapi bukan untuk menyambut. Bu, suaraku keluar lirih. Hampir tidak ingin terdengar. Tidak ada jawaban. Aku menunggu, menghitung dalam hati sampai 10. Kebiasaan lama setiap kali suasana terasa janggal. 10 detik berlalu tanpa perubahan. Aku melanjutkan langkah menuju ruang keluarga. Foto-foto di dinding masih tergantung, rapi. Foto pernikahan kami, foto cucu-cucunya yang tersenyum lebar, foto keluarga yang selalu membuatku merasa aman. Tapi kali ini, aku merasa sedang diawasi oleh wajah-wajah itu. Tatapan mereka seakan mengikuti pergerakanku. Ingatan tentang kunjungan-kunjungan sebelumnya muncul tanpa diminta. Tawa ringan di dapur, suara sendok beradu dengan panci, aroma bawang goreng yang selalu menempel di bajuku. Semua itu tidak ada sekarang. Yang tersisa hanya keheningan yang terlalu sadar akan dirinya sendiri. Aku menuju dapur. Lampunya menyala. Meja makan bersih tanpa satupun noda. Tidak ada sisa aktivitas pagi. Tidak ada cangkir teh. Tidak ada piring kotor. Bahkan tempat sampah terlihat kosong. Kantong plastiknya baru. Seolah hari ini belum dimulai. Atau sengaja diulang dari awal. Tanganku menyentuh kursi, dingin. Kursi itu seharusnya hangat jika baru saja digunakan. Aku menariknya sedikit, lalu mendorong kembali, berusaha tidak meninggalkan tanda. Aku mulai merasa bodoh atas kehati-hatianku.
Tapi naluri lebih keras daripada logika. Ada suara kecil, bukan langkah, bukan pintu, seperti gesekan kain dari ruangan lain. Aku menegang. Tubuhku bereaksi lebih cepat daripada pikiranku. Aku mematikan napas, mendengarkan. Suara itu tidak terulang. Keheningan kembali menguasai rumah. Kali ini lebih berat, seolah menguji keberanianku untuk bergerak lagi. Aku melirik jam di pergelangan tangan. Terlalu pagi untuk bertamu. Terlalu siang untuk rumah ini setenang kuburan. Aku menimbang kemungkinan paling masuk akal. Mungkin beliau keluar sebentar, ke warung, ke tetangga. Tapi mengapa rumah disiapkan seperti ini? Mengapa lampu menyala di setiap ruangan yang kulalui? Aku melangkah ke koridor menuju kamar-kamar. Setiap pintu tertutup rapat. Biasanya, satu pintu selalu terbuka sedikit. Kamar cucunya yang sering ia biarkan berantakan. Sekarang, semuanya tertutup, rapi, sejajar. Aku menyentuh gagang pintu pertama. Tidak terkunci. Aku membukanya perlahan. Kamar tamu. Tempat tidur dirapikan seperti hotel. Tidak ada tanda kehidupan. Kamar berikutnya membuat dadaku mengencang. Kamar ibu mertua. Aku berhenti di depan pintunya, lebih lama dari yang diperlukan. Ada perasaan tidak sopan yang menahan tanganku, bercampur dengan dorongan kuat untuk memastikan. Aku mengetuk sekali, pelan. "Bu, ini aku," kataku, lebih untuk menenangkan diri sendiri. Tidak ada jawaban. Aku membuka pintu. Kamar itu bersih, terlalu bersih. Spray tertarik kencang. Lemari tertutup. Meja rias rapi tanpa satu helai rambut pun tertinggal. Ibu mertuaku selalu meninggalkan sisir di atas meja, bersama jepit rambut favoritnya. Sekarang tidak ada apa-apa. Seperti kamar yang disiapkan untuk ditinggalkan, bukan ditinggali. Aku mundur selangkah. Ada rasa bersalah yang menyusup, seolah aku telah melanggar batas. Tapi rasa bersalah itu kalah oleh pertanyaan yang mulai menekan dari dalam. Kemana dia pergi? Mengapa tidak ada tanda-tanda rutinitasnya? Aku kembali ke ruang tengah. Duduk di sofa tanpa benar-benar bersandar. Bantalan sofa masih kaku, seperti jarang digunakan. Aku memperhatikan meja kecil di depanku. Ada satu cangkir, terbalik, bersih. Di bawahnya, lingkaran tipis bekas air yang sudah kering. Aku menyentuhnya dengan ujung jari. Itu baru beberapa jam lalu. Tidak mungkin lebih lama. Ponselku bergetar. Aku hampir menjatuhkannya. Sebuah pesan masuk dari suamiku. Singkat, terlalu singkat. Udah sampai? Aku menatap layar itu lama. Menimbang jawaban, jari-jariku terasa kaku. Sudah, balasku akhirnya. Beliau ada? Aku mengangkat pandangan, menatap ruang kosong di depanku. Rasanya seperti rumah ini sedang mendengarkan percakapan kami. Belum kelihatan tulisku. Titik-titik tanda ia sedang mengetik muncul, lalu menghilang. Tidak ada balasan. Aku menunggu beberapa detik. Tidak ada apa-apa. Ponselku terasa berat di tangan. Aku berdiri lagi. Bergerak menuju halaman belakang. Pintu kaca terkunci dari dalam. Tirainya terbuka setengah. Halaman terlihat terawat. Tanaman disiram. Pot-pot disusun rapi. Tanah masih sedikit lembab. Itu tanda segar. Seseorang baru saja berada di sini. Tidak mungkin rumah ini kosong sejak lama. Aku mulai merasakan sesuatu yang lain. Bukan takut yang meledak, tapi rasa diperhatikan. Seperti ada mata yang mengamati, dari sudut yang tidak bisa kulihat. Aku menoleh cepat, menelusuri ruangan dengan pandangan waspada. Tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan itu tidak pergi. Aku memanggil lagi, kali ini lebih keras. Tidak ada jawaban. Suaraku terdengar asing, memantul di dinding-dinding yang dingin. Aku menelan ludah, mencoba menertawakan kecemasan sendiri. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin semua ini kebetulan. Aku berjalan menuju rak sepatu lagi. Ada satu pasang sandal yang tidak seharusnya ada di sana. Bukan milik ibu mertuaku. Bukan milik siapapun yang kukenal. Sandal itu bersih, nyaris baru, diletakkan rapi di pojok. Aku menatapnya lama,
mencoba mengingat. Tidak ada kenangan yang cocok. Denyut di pelipisku mulai terasa. Aku merasakan dorongan kuat untuk pergi. Tapi juga kebutuhan mendesak untuk memahami. Pergi sekarang berarti meninggalkan pertanyaan yang akan menghantuiku. Tinggal berarti menerima risiko yang belum bisa kusebutkan. Aku memilih tinggal. Aku kembali ke dapur. Membuka lemari es. Isinya penuh, teratur. Makanan dimasak dan disimpan rapi dalam wadah bertanggal hari ini. Itu tidak masuk akal. Ibu mertuaku tidak pernah menyiapkan makanan sebanyak ini untuk dirinya sendiri. Tanganku bergetar saat menutup pintu lemari es. Ada bunyi lain. Kali ini lebih jelas. Seperti kursi digeser pelan di ruangan depan. Aku membeku. Tubuhku menegang, setiap otot siaga. Aku menunggu, menahan napas, menghitung detak jantungku sendiri. Tidak ada kelanjutan, hanya keheningan yang kembali menekan. Aku berjalan pelan ke arah suara tadi. Ruang tamu kosong, tidak ada kursi yang berubah posisi. Tapi di meja, ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sebuah kunci. Bukan kunci rumah ini. Aku yakin, kuncinya berbeda, lebih kecil. Terlihat sering digunakan. Aku tidak ingat melihatnya saat pertama masuk. Aku berdiri menatap benda kecil itu, merasakan dingin merambat di tulang punggungku. Rumah ini tidak kosong. Seseorang ada di sini, atau baru saja pergi, atau masih mengawasi, menungguku menemukan hal-hal yang seharusnya tidak kulihat. Aku meraih kunci itu, lalu berhenti. Tanganku menggantung di udara. Ada bekas sidik jari samar di permukaannya. Masih segar. Di saat itu, aku menyadari sesuatu yang membuat perutku mengeras. Aktivitas di rumah ini terlalu baru, terlalu terencana. Tidak mungkin terjadi jika benar-benar tidak ada siapapun. Rasa penasaran yang membawaku ke sini berubah perlahan, mengeras menjadi kewaspadaan penuh. Ponselku kembali bergetar, kali ini tanpa suara. Layarnya menyala sendiri di atas meja, seolah menuntut perhatian. Aku tidak langsung mengambilnya. Mataku masih terpaku pada kunci kecil di telapak tanganku. Dingin dan asing. Seperti benda yang tidak seharusnya ada di rumah ini. Nafasku pendek. Ada bagian dari diriku yang berharap ponsel itu berhenti bergetar, agar aku tidak perlu membaca apapun lagi. Aku akhirnya mengangkatnya. Pesan baru masuk. Bukan dari suamiku. Nomor itu tidak tersimpan. Hati-hati. Jangan percaya apapun yang terlihat rapi. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan. Tidak ada lanjutan. Hanya satu baris pendek yang terasa seperti bisikan dari lorong gelap. Tanganku mengencang. Lalu cepat-cepat aku memeriksa sekitar. Refleks bodoh yang muncul saat rasa diawasi kembali menghantam. Rumah ini tetap diam. Seolah tidak terpengaruh oleh peringatan itu. Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, lalu menghapus lagi. Apa yang harus kutanyakan? Siapa kamu? Dari mana kamu tahu aku di sini? Mengapa sekarang? Pada akhirnya aku tidak mengirim apapun. Diam terasa lebih aman, meski aku tidak tahu aman dari apa. Aku duduk perlahan. Punggungku tidak sepenuhnya menyentuh sandaran sofa. Kunci kecil itu kuletakkan kembali di meja, tapi mataku tidak pernah benar-benar melepaskannya. Kepalaku mulai dipenuhi suara-suara yang bukan berasal dari rumah ini. Potongan ingatan, percakapan lama, hal-hal yang dulu kuanggap tidak penting. Aku teringat bagaimana suamiku selalu menghindari topik tentang ibunya dalam beberapa bulan terakhir. Bukan menghindar terang-terangan, tapi mengalihkan. Setiap kali aku bertanya kenapa beliau jarang menelepon, jawabannya selalu ringan. Lagi capek, lagi pengen sendiri. Biasalah orang tua. Aku menerima semua itu tanpa menggali lebih dalam, karena lebih mudah percaya daripada curiga. Sekarang, jawaban-jawaban itu terasa seperti dinding tipis yang mulai retak. Aku berdiri dan berjalan ke jendela depan. Tirainya tipis, cukup untuk melihat bayangan luar tanpa benar-benar terlihat dari dalam. Jalanan sepi, tidak ada mobil terparkir, tidak ada tetangga yang lewat.
Lingkungan yang biasanya hidup dengan suara motor dan obrolan sore kini terasa mati, seperti sebuah panggung yang dikosongkan sebelum adegan penting dimulai. Aku menutup tirai kembali, perlahan. Setiap gerakan terasa diawasi oleh pikiranku sendiri. Aku mencoba menertawakan paranoia yang mulai tumbuh, tapi tawa itu mati sebelum keluar. Pesan tadi terus berputar di kepalaku. Jangan percaya apapun yang terlihat rapi. Kalimat itu terlalu tepat, seolah pengirimnya berdiri di belakangku saat aku pertama kali masuk. Aku memanggil suamiku. Nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya terangkat. "Kamu kenapa?" Suaranya terdengar biasa, terlalu biasa. "Aku di rumah ibu kamu," kataku pelan. Aku bisa mendengar jeda di ujung sana. Tarikan napas kecil yang tidak ia sembunyikan dengan cukup cepat. "Sekarang?" tanyanya. "Iya, rumahnya kosong." "Hah?" Satu kata. Tapi ada sesuatu yang tertahan di belakangnya. "Kamu tahu sesuatu?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap datar. "Enggak," jawabnya cepat, terlalu cepat. "Mungkin lagi keluar." Aku memejamkan mata. Rumahnya terlalu siap. "Apa maksudmu?" Lampu nyala semua, makanan sudah dimasak, halaman baru disiram. Aku berhenti sejenak. Ada sandal yang bukan punya siapa-siapa. Di seberang sana, dia diam. Keheningan itu lebih keras daripada jawaban apapun. "Kamu kenapa diam?" desakku. "Dengar," katanya akhirnya. Suaranya lebih rendah. "Kamu jangan aneh-aneh dulu, pulang aja. Nanti aku jelasin." "Jelasin apa?" aku bertanya. Nadaku mulai bergetar. "Pulang dulu," ulangnya. "Tolong." Aku menatap ruang tamu yang kosong. "Kenapa sekarang kamu minta aku pulang?" "Karena aku khawatir," katanya. Itu aja. Percakapan itu berakhir tanpa kepastian. Aku mematikan panggilan. Jari-jariku dingin. Kekhawatirannya terasa terlambat, seperti reaksi yang muncul setelah sesuatu yang tidak bisa diubah sudah terjadi. Aku duduk lagi, mencoba menenangkan napas. Aku mulai meragukan ingatanku sendiri. Mungkin aku salah menilai. Mungkin semua ini kebetulan yang ditumpuk oleh pikiranku yang lelah. Tapi setiap kali aku mencoba memaksakan logika, detail-detail kecil kembali menolak dijinakan. Aku membuka galeri ponselku, mencari foto lama. Kunjungan terakhir ke rumah ini, 3 bulan lalu. Aku memperbesar satu foto dapur. Di sudut, terlihat kalender dinding. Tanggalnya aku ingat jelas, karena hari itu ulang tahun anak kami. Sekarang, aku berjalan ke dapur, menatap kalender yang sama. Halamannya tidak berubah. Masih di bulan yang sama, tanggal yang sama. Seolah waktu berhenti di sini. Dada kiriku terasa sesak. Aku mendengar suara langkah di luar. Cepat. Aku mematikan lampu dapur dan berdiri di balik tembok. Jantungku berdebar liar. Langkah itu mendekat, lalu berhenti di depan rumah. Ada suara plastik bergesek, seperti kantong belanja. Aku mengintip dari balik tirai. Seorang perempuan berdiri di teras. Bukan ibu mertuaku. Wajahnya asing, usianya sekitar 50-an. Ia mengenakan daster sederhana, rambutnya diikat asal. Ia mengetuk pintu 2 kali. Tidak keras. Aku ragu membuka. Tapi diam terasa mencurigakan. Aku membuka pintu sedikit. "Cari siapa?" tanyaku. Perempuan itu menatapku sebentar. Matanya menyapu cepat ke dalam rumah. "Oh, ada orang?" katanya. Saya kira kosong. "Ibu siapa?" tanyaku. "Saya tetangga belakang," jawabnya. "Biasanya ibumu ada jam segini." Aku menegang mendengar kata itu. Ibuku, bukan ibu mertua, seolah statusku di sini sudah diasumsikan. "Beliau lagi keluar," kataku. Perempuan itu mengangguk pelan. "Iya, akhir-akhir ini sering keluar." "Kemana biasanya?" tanyaku, terlalu cepat. Ia ragu sejenak. "Entahlah, tapi rumah ini sering terang walau tidak ada orang." Kata-katanya membuat tengkukku dingin. "Terang?" aku mengulang. "Iya," katanya. "Lampu nyala malam-malam. Kadang ada suara. Tapi kalau kami sapa, tidak ada yang jawab."
Ia tersenyum kecil, tidak nyaman. Kami pikir mungkin lagi banyak pikiran. Aku memaksa senyum. Terima kasih. Ia pergi tanpa menoleh lagi. Aku menutup pintu, menguncinya dengan tangan gemetar. Informasi kecil itu tidak menenangkan. Justru sebaliknya, membuka celah baru dalam pikiranku. Rumah ini tidak hanya aneh bagiku. Orang lain juga merasakannya. Aku kembali ke ruang tengah. Duduk, berdiri, duduk lagi. Rasanya seperti tidak ada posisi yang benar. Aku membuka pesan anonim tadi lagi. Membacanya seolah ada makna tersembunyi di antara kata-katanya. Jangan percaya apapun yang terlihat rapi. Kalimat itu kini terasa seperti peringatan yang datang terlambat. Aku teringat percakapan lama dengan ibu mertuaku. Tentang keluarga. Tentang rahasia. Ia pernah berkata, dengan nada ringan, yang paling berbahaya itu bukan orang jahat, tapi orang yang kelihatan baik. Aku tertawa waktu itu. Sekarang, kalimat itu terdengar berbeda. Aku berjalan ke kamar belakang lagi, mencari sesuatu yang tidak ku ketahui apa bentuknya. Di lemari kecil dekat kamar mandi, aku menemukan tas kain tua. Bukan tempatnya di sana. Di dalamnya, ada beberapa dokumen fotokopi, nama-nama, tanggal. Ada namaku di salah satu halaman. Tanganku bergetar saat membacanya. Bukan dokumen resmi, lebih seperti catatan. Disusun rapi, diberi tanda. Aku menutup tas itu cepat-cepat. Jantungku berdentum keras. Kepala terasa ringan. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke lemari. Sekarang aku tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan kebetulan. Kedatanganku ke sini bukan hanya dorongan pribadi. Ada sesuatu yang telah berjalan sebelum aku melangkah masuk. Aku mendengar suara kunci di luar. Seseorang mencoba membuka pintu depan. Aku menahan napas, tubuhku menenggang. Dalam keheningan itu, satu kesadaran muncul pelan tapi pasti. Seperti bayangan yang akhirnya memiliki bentuk. Aku tidak datang ke rumah ini secara acak. Aku dipanggil, entah oleh siapa, entah untuk apa, dan ketakutanku perlahan bergeser, berubah menjadi kesadaran akan ancaman yang nyata. Kunci itu berhenti berputar di luar pintu, lalu sunyi. Aku menahan napas, sampai dadaku terasa perih. Tidak ada ketukan, tidak ada suara langkah menjauh. Aku berdiri tanpa bergerak, punggungku menempel ke lemari. Telingaku menangkap setiap getaran kecil yang mungkin hanya ada di kepalaku. Beberapa detik berlalu, mungkin 1 menit. Waktu melar seperti karet tua. Saat akhirnya aku berani bergerak, kakiku terasa asing, seolah bukan milikku sendiri. Aku melangkah pelan ke arah pintu depan. Kunci masih tergantung di lubangnya. Miring sedikit, tidak berputar penuh. Seseorang telah mencoba masuk, lalu berhenti. Atau dipanggil pergi, atau hanya memastikan aku ada di dalam. Aku menutup kunci tambahan dengan tangan gemetar. Bunyi klik itu terdengar terlalu keras. Aku memejamkan mata, menunggu reaksi yang tidak datang. Rumah tetap diam, tenang, terlalu tenang untuk tempat yang baru saja disentuh niat orang lain. Aku kembali ke kamar belakang. Tas kain tua itu masih di tempatnya. Aku membukanya lagi, kali ini dengan gerakan lebih pelan, lebih hati-hati, seolah kertas-kertas di dalamnya bisa menggigit. Bau apek bercampur kertas lama naik ke hidungku. Ada beberapa map tipis, diberi label dengan tulisan tangan yang rapi. Tanggal-tanggal, nama orang, pekerjaan, alamat, namaku muncul lagi. Lebih dari 1 kali. Aku duduk di tepi ranjang, menumpuk dokumen itu di pangkuanku. Kepalaku berdengung. Aku membaca 1 halaman, lalu halaman berikutnya. Catatan-catatan kecil di pinggir kertas terasa seperti bisikan yang diselipkan sengaja. Observasi, penilaian, kalimat-kalimat pendek yang tidak netral. Seolah aku bukan anggota keluarga, melainkan subjek penelitian. Aku menutup mata, mencoba menolak. Mungkin ini bukan tentangku. Mungkin ada penjelasan yang belum kutemukan. Tapi logika,
mulai menyusun dirinya sendiri, tanpa meminta izin, mengingatkanku pada percakapan-percakapan lama yang dulu kuabaikan. Aku teringat saat ibu mertuaku bertanya, dengan nada santai, tentang jam kerjaku yang sering berubah, tentang teman-temanku, tentang kebiasaanku mengantar anak ke sekolah. Saat itu kupikir ia hanya peduli. Sekarang, pertanyaan-pertanyaan itu terasa seperti pengumpulan data. Teleponku bergetar lagi, nomor yang sama, pesan baru. Kamu sudah menemukannya ya? Aku menatap layar itu lama. Jantungku berdebar keras, bukan karena takut semata, tapi karena kepastian yang mulai terbentuk. Aku membalas, singkat. Siapa kamu? Balasannya datang cepat, terlalu cepat. Orang yang dulu tidak berani bicara. Aku ingin menelepon, tapi jariku berhenti. Aku menunggu. Kamu tidak sendirian. Pesan berikutnya muncul. Tapi kamu juga tidak aman. Aku tertawa kecil tanpa suara. Ironis. Aku mengetik lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada jeda lebih lama kali ini. Aku membayangkan orang di seberang sana menimbang, sama sepertiku. Lalu pesan itu datang, memotong sisa-sisa penyangkalan yang masih kupegang. Ibumu tidak tahu semuanya. Suamimu juga. Aku menelan ludah. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada yang kuduga. Ada rasa marah yang tiba-tiba muncul, bercampur sakit hati yang belum sempat dinamai. Maksudmu? Tanyaku. Ada rencana lama. Keluarga ini tidak sesederhana yang kamu kira. Aku meletakkan ponsel. Tanganku gemetar. Aku berdiri dan berjalan ke cermin kecil di kamar itu. Wajahku pucat. Mataku tampak lebih tua. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Di balik pantulan itu, kamar ini terasa seperti ruang interogasi yang dibungkus kesopanan. Aku teringat awal pernikahanku. Betapa mudahnya aku diterima. Terlalu mudah. Ibu mertua yang selalu tersenyum, selalu memuji, selalu tahu kapan harus membantu dan kapan harus diam. Aku menganggapnya kebijaksanaan. Sekarang, aku melihatnya sebagai kontrol yang halus. Aku kembali membuka dokumen. Ada satu halaman yang berbeda. Lebih tebal. Di pojoknya, ada foto kecil yang di-staples. Foto rumah kami. Diambil dari kejauhan. Sudutnya jelas bukan kebetulan. Aku ingat hari itu. Aku ingat mengenakan baju yang sama. Ingat merasa tidak nyaman tanpa tahu kenapa. Dadaku terasa sesak. Rasa bersalah menyusup, menempel di antara marah dan takut. Bersalah karena aku tidak pernah mempertanyakan. Karena aku memilih nyaman. Karena aku membiarkan diriku menjadi bagian dari sesuatu yang tidak ku mengerti. Aku mendengar pintu depan dibuka. Bunyi engselnya jelas. Kali ini tidak ada keraguan. Ada langkah masuk, pelan, terukur. Aku mematikan lampu kamar dan berdiri di balik pintu. Jantungku hampir keluar dari dada. Bu, suara itu terdengar. Suara yang kukenal. Suara suamiku. Aku terdiam. Ada kelegaan singkat yang segera digantikan ketakutan yang lebih dalam. Aku membuka pintu perlahan. Dia berdiri di ruang tengah. Wajahnya tegang. Saat melihatku, bahunya sedikit turun, seolah beban berpindah. Kamu kenapa gelap-gelapan? Tanyanya. Aku menatapnya tanpa menjawab. Ada jarak yang tiba-tiba terasa sangat lebar di antara kami. Kamu baik-baik saja. Ia mendekat satu langkah. Dokumen itu, kataku pelan, kamu tahu. Wajahnya berubah, tidak banyak, tapi cukup. Matanya berkedip terlalu cepat, bibirnya mengatup. Kamu tidak seharusnya melihat itu, katanya akhirnya. Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Bukan karena isinya, tapi karena ketenangannya. Tidak ada keterkejutan, tidak ada kebingungan. Sejak kapan? Tanyaku. Ia menghela napas, memalingkan wajah. Ini rumit. Sejak kapan aku diawasi? Suaraku bergetar. Tidak seperti itu, katanya. Ini untuk kebaikan. Aku tertawa, kali ini terdengar. Kebaikan siapa? Dia tidak menjawab. Keheningan di antara kami menebal, penuh kata-kata yang tidak mau keluar. Aku melihatnya dengan mata baru.
Setiap gestur kecilnya terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Ada hal-hal yang tidak perlu kamu tahu, katanya pelan. Karena, desakku. Karena kamu akan takut, jawabnya jujur. Aku mengangguk pelan. Aku sudah takut. Ia melangkah mendekat lagi. Tangannya terangkat seolah ingin menyentuh lenganku. Aku mundur 1 langkah. Jangan, kataku. Ia berhenti. Wajahnya menyimpan sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan marah, bukan sedih, lebih seperti kelelahan panjang. Ibu tidak bermaksud jahat, katanya. Ini sudah lama berjalan. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan dingin. Lama berjalan. Kalimat itu berputar di kepalaku, menyusun ulang kenangan, menjahit kembali momen-momen kecil yang dulu kuabaikan. Semua terasa berbeda sekarang. Lebih gelap, lebih terarah. Aku memandang rumah ini sekali lagi. Dinding-dindingnya, perabotannya. Semua tampak seperti properti sebuah sandiwara yang baru kusadari perannya. Rumah ini bukan tempat berlindung. Ia adalah alat. Apa rencananya? Tanyaku, hampir berbisik. Ia tidak menjawab. Matanya turun ke lantai. Diamnya adalah jawaban yang paling jujur. Di saat itu, sesuatu di dalam diriku runtuh sepenuhnya. Sisa-sisa kepercayaan hancur, digantikan kebutuhan yang lebih mendasar. Bertahan. Memahami bisa menunggu. Memaafkan mungkin tidak akan pernah datang. Aku meraih tas kain itu dan menggenggamnya erat. Bukti-bukti di dalamnya terasa berat, nyata. Terlalu nyata untuk diabaikan. Di luar, malam mulai turun. Lampu-lampu rumah menyala 1 persatu. Seperti sinyal yang disiapkan sejak lama. Aku tahu sekarang. Ini bukan kesalahpahaman. Ini bukan kebetulan. Ada rencana yang telah disusun jauh sebelum aku menyadarinya. Dan mulai detik ini, bertahan hidup menjadi satu-satunya fokusku. Aku berhenti menangis, bukan karena lega, tapi karena tidak ada lagi ruang untuk emosi. Nafasku melambat, pikiranku mengeras. Di rumah ini, perasaan hanya akan membuatku ceroboh. Dan ceroboh berarti terlihat. Aku duduk di kursi makan, punggung tegak, tangan terlipat rapi di pangkuan, seperti tamu yang menunggu disuguhi teh. Di hadapanku, suamiku berdiri diam, tidak mendekat, tidak menjauh. Ada jarak yang kami jaga bersama, seperti kesepakatan tak tertulis. Aku tahu sejak detik itu, apapun yang kulakukan akan diperhatikan. Bukan hanya olehnya. Aku mau pulang, kataku pels. Ia mengangguk pelan. Sekarang? Nanti. Sebentar lagi. Ia menatapku seolah mencoba membaca sesuatu di balik wajahku. Aku menjaga ekspresiku tetap datar. Tidak takut, tidak marah, hanya lelah, wajah aman. Kamu jangan macam-macam, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Aku capek. Itu bukan bohong, tapi juga bukan kebenaran utuh. Aku berdiri, berjalan ke kamar mandi, menutup pintu, lalu mengunci. Baru di sana, aku membiarkan tanganku gemetar. Aku mencuci wajah dengan air dingin, menatap bayanganku sendiri. Aku terlihat seperti orang lain. Mata lebih waspada. Rahang lebih kaku. Aku mengeringkan wajah, lalu membuka pintu dengan gerakan terkontrol. Rumah ini punya telinga. Itu perasaanku. Setiap lantai berderit bukan karena usia, tapi karena ingin mengingatkan. Aku melangkah dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Tidak terburu-buru, tidak ragu. Aku tidak ingin meninggalkan jejak perubahan. Aku kembali ke ruang tengah. Suamiku duduk di sofa, menatap ponselnya. Ia tidak bertanya lagi. Diamnya bukan ketenangan. Diamnya adalah pengawasan yang rapi. Aku duduk di ujung sofa, menjaga jarak seperti biasanya. Tidak ada yang aneh dari luar. Itulah yang harus kupelihara. Aku mulai menghitung. Waktu, ruang, gerak. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detik terasa seperti pengingat bahwa aku masih hidup, tapi juga masih terperangkap. Aku berpikir tentang jalan keluar, tapi bukan pintu. Jalan keluar dari perhatian, dari dugaan.
dari kecurigaan yang mungkin sudah tumbuh. Aku harus menjadi versi diriku yang mereka kenal, yang tidak bertanya terlalu banyak, yang mudah percaya, yang terlihat lemah. Aku menguap kecil. Aku mau tidur sebentar. Suamiku mengangkat kepala. Di sini? Iya, pusing. Ia ragu sesaat, lalu mengangguk. Kamar belakang. Aku berjalan ke kamar itu, kamar yang sama dengan tas kain dan dokumen. Aku menutup pintu, tidak mengunci. Mengunci akan mencurigakan. Aku berbaring di ranjang, memejamkan mata, mengatur napas, agar terdengar alami. Di balik kelopak mata, pikiranku bekerja cepat. Aku menunggu. 5 menit. 10. Aku mendengar langkah mendekat, lalu berhenti di depan pintu. Tidak ada ketukan, hanya kehadiran. Aku menahan napas, lalu mengubah posisi seolah gelisah tidur. Langkah itu menjauh. Aku membuka mata perlahan. Aku bangkit, bergerak cepat tapi senyap. Aku membuka tas kain itu lagi. Kali ini dengan tujuan jelas. Aku memotret setiap halaman dengan ponselku. Tanpa flash, tangan stabil. Aku tidak membaca. Membaca nanti. Sekarang aku hanya perlu menyimpan. Ada suara piring beradu di dapur. Suamiku membuat sesuatu. Rutinitas normal. Penutup sempurna. Aku menyelesaikan foto terakhir, menyimpan tas kembali ke tempat semula, mengembalikan semuanya seperti semula. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang hilang. Aku kembali ke ranjang, berbaring lagi. Kali ini aku benar-benar menutup mata. Tubuhku tetap tegang, tapi aku memaksakan ritme napas yang lambat. Aku harus terlihat lelah, bukan waspada. Ketika aku membuka mata lagi, cahaya sudah berubah. Sore mulai turun. Aku bangkit perlahan, keluar kamar. Suamiku menoleh. "Kamu kelihatan lebih pucat," katanya. "Aku lapar," jawabku. Ia mengangguk, seolah itu jawaban yang ia tunggu. Kami makan tanpa banyak bicara. Setiap kunyahan terasa seperti ujian. Aku tidak boleh salah tempo. Tidak boleh terlalu cepat. Tidak boleh terlalu lambat. Aku memerhatikan pantulan kami di kaca lemari. 2 orang yang tampak biasa. Padahal, jarak di antara kami penuh ranjau. Setelah makan, aku duduk di teras, menatap halaman. Lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala. Dunia di luar berjalan seperti biasa. Aku merasa terpisah, seperti menonton kehidupan dari balik kaca tebal. Ponselku bergetar. Nomor anonim itu lagi. "Kamu tidak boleh lama-lama di sana." Aku mengetik balasan singkat. Aku tahu. Dia tidak sendiri. Aku menelan ludah. Siapa lagi? Balasannya datang setelah jeda yang membuat dadaku sesak. Semua sudah diatur. Aku mematikan layar. Kata-kata itu tidak perlu dijelaskan untuk terasa mengerikan. Semua sudah diatur. Artinya, ruang gerakku sudah diprediksi. Artinya, kepanikan bukan satu-satunya musuhku. Ada skenario yang berjalan tanpa aku pahami sepenuhnya. Suamiku keluar ke teras. "Kita pulang malam ini?" "Besok pagi," kataku. Aku masih pusing. Ia mengangguk, menatap jalan sebentar. "Ibu mungkin pulang malam." Aku menoleh. "Kamu yakin?" Ia tidak menjawab. Senyumnya tipis, tidak mencapai mata. Aku tahu sekarang, kalimat-kalimatnya bukan informasi. Itu pengondisian. Malam datang sepenuhnya. Aku mandi, berganti baju, menyikat gigi seperti biasa. Rutinitas adalah kamuflase terbaik. Aku berbaring di kamar tamu kali ini, tidak lagi di kamar belakang. Aku ingin mereka melihatku berpindah, tidak bersembunyi. Lampu dimatikan, gelap, tapi tidak sunyi. Ada bunyi-bunyi kecil yang sebelumnya tidak kuperhatikan. Detik jam. Angin menyentuh daun. Lalu suara lain. Pelan, teratur, seperti langkah yang sengaja tidak ingin terdengar. Aku membuka mata. Tidak bergerak. Aku menghitung. Langkah itu berhenti. Lalu ada suara bisikan. Terlalu jauh untuk didengar, tapi cukup dekat untuk dirasakan. Aku tetap diam. Dalam gelap, diam adalah perisai. Ponselku bergetar di bawah bantal. Aku menahannya, menunggu. Getaran berhenti. Lalu muncul lagi 1 kali. Isyarat. Aku membuka pesan. "Besok pagi,
Jangan naik mobil. Aku menelan ludah. Kenapa? Karena itu bagian dari rencana. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi aku tahu terlalu banyak kata bisa berbahaya. Aku menghapus riwayat pesan itu, lalu mematikan ponsel. Aku memejamkan mata, membiarkan gelap menelan ketakutanku. Pagi datang terlalu cepat. Aku bangun sebelum matahari sepenuhnya naik. Aku mendengar suara di dapur. Suamiku sudah bangun. Aku berjalan keluar, tersenyum kecil. "Kamu kelihatan lebih baik," katanya. "Sedikit," jawabku. Kami bersiap pergi. Aku membawa tas kecil, hanya isi penting. Dokumen digital sudah aman. Bukti ada di saku yang tidak terlihat. Saat kami melangkah ke halaman, aku melirik mobil. Ban terlihat normal. Tapi aku teringat pesan itu. "Kayaknya aku mau jalan kaki sebentar," kataku. "Pusing kalau langsung naik mobil." Ia menatapku lama. "Sendiri?" "Iya, keliling depan aja." Ada jeda. Terlalu lama. Lalu ia mengangguk. "Jangan lama." Aku melangkah keluar pagar. Setiap langkah terasa seperti pelanggaran kecil. Aku berjalan menyusuri jalan, tidak menoleh. Aku merasa punggungku diawasi. Aku membelok di sudut, lalu berhenti. Aku menoleh. Mobil itu tidak bergerak. Tapi aku melihat sesuatu yang membuat darahku dingin. Di bawah bemper, ada kabel tipis yang tidak pernah ada sebelumnya. Rapi, disembunyikan. Aku mundur satu langkah, napasku tertahan. Di saat itu, semua potongan akhirnya menyatu. Pesan anonim, dokumen, keheningan rumah, jawaban suamiku yang selalu setengah. Ini bukan reaksi spontan, ini bukan keputusan mendadak, ini jebakan yang dibangun pelan-pelan, dengan kesabaran, dengan wajah-wajah yang tampak peduli. Aku berdiri di tengah jalan yang sepi, matahari pagi, menyinari segalanya dengan terang yang kejam. Aku akhirnya mengerti. Aku tidak hanya diawasi, aku diarahkan, dan kesadaran itu menutup dadaku dengan dingin yang dalam. Karena aku tahu satu hal lagi. Jika semua sudah diatur, berarti masih ada langkah berikutnya yang belum kulihat. Seseorang menyebut namaku dari belakang, pelan, nyaris seperti angin yang salah arah. Aku berhenti berjalan, tidak langsung menoleh. Nafasku tertahan di dada. Otot kakiku menegang, siap berlari, atau berpura-pura tidak mendengar. "Kamu jangan lihat ke sini dulu." Suaranya perempuan. Tenang. Tidak terburu-buru. Aku tetap diam sampai langkahnya mendekat dan berhenti di sampingku, menjaga jarak aman. Baru kemudian, aku menoleh sedikit, cukup untuk melihat wajah yang setengahku kenal. Perempuan tetangga yang kemarin datang membawa kantong plastik. Tatapannya tajam, tapi tidak mengancam. "Kita perlu bicara," katanya singkat. Aku menimbang cepat. Jalanan sepi. Tidak ada mobil lewat. Dari posisi ini, rumah ibu mertuaku tidak terlihat langsung. Aku mengangguk kecil. Ia berbalik tanpa menunggu. Berjalan menuju warung kecil di ujung gang. Aku mengikutinya, menjaga jarak 1 meter di belakangnya. Seperti 2 orang asing yang kebetulan berjalan searah. Warung itu sederhana. Rak minuman berdebu, bangku plastik biru, kipas angin tua yang berdecit. Pemilik warung tidak ada. Pintu setengah tertutup. Perempuan itu duduk, memberi isyarat agar aku ikut duduk di seberangnya. "Nama saya Ratna," katanya. "Saya tidak punya banyak waktu." Aku menatapnya, menunggu. "Kamu bukan yang pertama," lanjutnya, lebih pelan. "Tapi kamu yang paling dekat." Kalimat itu membuat tengkuku dingin. Maksudnya, ia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Layar sudah menyala. Ia memutarnya ke arahku. Sebuah foto. Rumah ibu mertuaku. Diambil malam hari. Lampu menyala semua. Di teras, ada 2 bayangan. "Itu bukan foto lama," katanya. "Saya ambil minggu lalu." Aku mengenali salah satu bayangan itu. Postur tubuhnya, cara berdirinya. Suamiku. "Kenapa kamu tunjukkan ini ke saya?" tanyaku. "Karena kamu masih hidup," jawabnya tanpa ragu. "Dan karena kamu sudah mulai bertanya." Aku menelan ludah.
Kamu tahu apa yang terjadi? Sebagian, katanya. Cukup untuk tahu ini bukan urusan keluarga biasa. Ia bercerita terpotong-potong, seperti orang yang terbiasa menyimpan rahasia terlalu lama. Tentang orang-orang yang datang ke rumah itu malam-malam. Tentang suara mobil yang berhenti tanpa mematikan mesin. Tentang ibu mertuaku yang berubah dalam beberapa tahun terakhir. Lebih tertutup, lebih waspada, lebih sering menerima tamu yang tidak pernah diperkenalkan. Saya pernah coba tanya, kata Ratna. Jawabannya selalu sama, ini urusan keluarga. Aku tersenyum tipis. Itu jawaban favoritnya. Ratna mengangguk. Saya juga pernah lihat berkas. Jantungku berdegup lebih cepat. Berkas apa? Map coklat. Dibawa keluar masuk. Saya tidak tahu isinya, tapi saya tahu satu nama yang sering disebut. Ia berhenti sejenak, memastikan tidak ada orang lain mendengar. Nama kamu. Suara kipas angin terdengar lebih keras. Aku memejamkan mata sebentar, menahan emosi yang ingin naik. Marah, takut, lega. Semuanya bercampur, tapi aku tidak bisa membiarkan satupun keluar. Kenapa sekarang kamu bicara? Tanyaku. Ratna menatapku lama. Karena kemarin saya lihat kabel itu. Aku membeku. Kabel? Di bawah mobil. Saya tidak berani sentuh, tapi saya tahu itu bukan kabel bawaan. Aku mengangguk pelan, jadi aku tidak berhalusinasi. Ada saksi, ada orang lain yang melihat. Dunia tidak sepenuhnya melawan pikiranku sendiri. Apa yang kamu mau? Tanyaku. Keamanan, jawabnya. Dan kebenaran, tapi kita tidak bisa gegabah. Kami terdiam beberapa detik. Aku menyadari sesuatu yang penting. Ratna tidak bicara seperti orang yang ingin pahlawan. Ia bicara seperti orang yang ingin selamat. Kita perlu rencana, kataku. Bukan kita, katanya cepat. Kamu. Aku mengernyit. Kenapa? Karena kamu pusatnya, jawabnya. Apapun yang mereka siapkan, ujungnya kamu. Kata-kata itu menempel berat di kepalaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah simpan bukti, kataku akhirnya. Matanya sedikit membesar. Apa? Dokumen, foto, pesan. Aku menepuk tas kecilku. Tapi belum aku kirim ke siapapun. Ratna mengangguk pelan. Bagus, jangan dulu. Kenapa? Karena kalau mereka tahu kamu sudah melangkah sejauh itu, mereka akan percepat semuanya. Kalimat itu terdengar terlalu logis untuk diabaikan. Aku menyadari bahwa bertahan hidup sekarang bukan soal melawan, tapi menunda. Mengulur waktu, membiarkan mereka percaya aku masih dalam kendali. Kamu harus tetap pulang dengan suamimu, kata Ratna. Tetap bersikap biasa. Aku tidak bisa lama-lama, kataku. Tidak perlu lama, jawabnya. Cukup sampai kamu tahu siapa saja yang terlibat. Ia mengeluarkan kertas kecil dari sakunya. Di atasnya ada 3 nama. 2 di antaranya tidak kukenal. 1 membuat dadaku sesak. Kerabat jauh suamiku. Sering datang saat acara keluarga. Selalu ramah. Selalu sopan. Mereka sering terlihat bersama, kata Ratna. Bukan kebetulan. Aku melipat kertas itu, menyimpannya. Kalau rencana ini bocor, Ratna menatapku serius. Maka kita semua dalam bahaya. Aku berdiri. Aku harus kembali. Ia ikut berdiri, meraih lenganku sebentar. Satu hal lagi, aku menoleh. Mereka sudah curiga, katanya. Bukan soal dokumen, tapi soal kamu berubah. Aku mengangguk. Itu sudah kuduga. Aku berjalan kembali ke arah rumah dengan langkah terukur. Dari kejauhan, aku melihat suamiku berdiri di teras, seolah menunggu. Aku mengangkat tangan kecil, tersenyum tipis. Ia membalasnya, tapi matanya tidak tersenyum. Lama, katanya saat aku mendekat. Warung, jawabku singkat. Haus. Ia mengangguk, menatap jalan di belakangku. Kamu ketemu siapa? Tidak siapa-siapa, kataku, separuh benar. Kami masuk ke rumah. Suasana terasa berbeda. Lebih padat, lebih siap. Aku merasakan
Perubahan kecil yang hanya bisa ditangkap oleh orang yang terlalu lama hidup di bawah tekanan. Bantal sofa bergeser sedikit. Tirai ditarik lebih rapat. Meja makan sudah dibersihkan meski belum waktu makan. Aku duduk. Suamiku berdiri di dekat jendela, pura-pura memeriksa ponsel. Aku merasakan detak jantungku di telinga. Setiap detik adalah permainan peran. Ponselku bergetar. Pesan masuk, nomor tak dikenal. Kamu cepat sekali. Aku menegang. Aku tidak membuka pesan itu. Aku tahu siapa pengirimnya tanpa perlu membaca. Aku menatap suamiku. Ia masih membelakangi aku. Kamu kenapa? Tanyanya tanpa menoleh. Capek, jawabku. Ia berbalik. Kita semua capek. Kalimat itu terdengar netral, tapi aku menangkap sesuatu di baliknya, seperti peringatan yang dibungkus empati. Malam datang dengan lambat. Kami makan, kami berbicara soal hal-hal sepele, cuaca, jalanan, anak. Tidak ada yang menyebut ibu. Tidak ada yang menyebut pagi tadi. Aku menjaga diriku tetap dalam peran. Istri yang lelah. Menantu yang patuh. Saat aku ke kamar mandi, aku mengunci pintu dan membuka ponsel. Pesan tadi masih ada. Kamu sudah tidak sendiri sejak kamu masuk gang itu. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Dadaku terasa ditekan dari dalam. Mereka tahu, entah dari mana, entah sejauh apa, tapi mereka tahu, aku tidak hanya berjalan ke warung. Pesan berikutnya masuk. Hati-hati dengan siapapun yang mendekatimu sekarang. Aku mematikan layar, memasukkan ponsel ke saku, menatap cermin. Wajahku terlihat tenang. Itu keahlian baru yang terpaksa ku pelajari. Aku kembali ke kamar. Lampu dimatikan, aku berbaring, menatap langit-langit gelap. Di luar, suara motor lewat. Jauh, dekat, lalu hilang. Aku berpikir tentang Ratna, tentang keberaniannya yang tenang, tentang risiko yang ia ambil hanya dengan bicara padaku. Sekutu dalam bayangan, tidak sepenuhnya aman, tapi lebih baik daripada sendirian. Di dalam gelap, aku menyusun langkah-langkah kecil. Siapa yang bisa kuhubungi? Kapan aku harus pergi? Apa yang harus kusembunyikan lebih dulu? Bertahan hidup kini bukan soal lari, tapi tentang mengendalikan cerita. Tentang siapa yang tahu apa dan kapan. Ponsel suamiku menyala di meja samping. Notifikasi masuk. Ia tidak bergerak. Tapi aku melihat layar itu dari sudut mata. Sebuah nama muncul sebentar sebelum layar mati. Salah satu dari 3 nama di kertas Ratna. Dadaku terasa dingin. Aku memejamkan mata. Berpura-pura tidur. Dalam gelap, aku akhirnya mengerti satu hal yang membuat tenggorokanku kering. Mereka bukan hanya bereaksi terhadap langkahku. Mereka sudah selangkah di depanku sejak awal. Dan dengan kesadaran itu, satu kepastian muncul pelan tapi tegas. Konfrontasi tidak lagi bisa dihindari. Pagi itu terasa terlalu terang untuk rahasia yang kami bawa. Cahaya masuk dari sela tirai. Jatuh tepat di wajah suamiku yang sedang berpura-pura tidur. Aku berdiri di ambang pintu, mengamatinya, menghitung napasnya. Terlalu teratur, terlalu siap. Aku tahu dia tidak benar-benar tidur. Aku bergerak ke dapur, menyalakan kompor, membiarkan suara api kecil memecah sunyi. Bau kopi memenuhi ruangan, menenangkan dengan cara yang hampir kejam. Rutinitas selalu menjadi topeng terbaik. Aku menuang air panas, menunggu, setiap detik menajamkan pendengaranku. Pagi, katanya dari belakang, suaranya datar. Pagi, jawabku tanpa menoleh. Kami berdiri berdampingan, jarak 1 lengan, cukup dekat untuk merasa hangat, cukup jauh untuk tidak saling menyentuh. Aku menyerahkan cangkir. Tangannya menyentuh tanganku sekilas. Sentuhan itu ringan, tapi niatnya berat. Ia tersenyum kecil, senyum yang dulu membuatku tenang. Sekarang, senyum itu seperti tirai yang ditarik terlalu cepat. Kamu mau kemana hari ini? Tanyanya. Ke kota, ketemu teman. Jawabku, separuh benar. Teman yang mana? Aku mengangkat bahu. Lama gak ketemu. Ia mengangguk,
menyesap kopi. Matanya mengamati wajahku, bukan dengan curiga, tapi dengan penilaian. Aku merasakan itu. Seperti diperiksa, bukan didengarkan. Aku ikut, katanya ringan. Aku berhenti sejenak, lalu tersenyum. Nanti aja, kamu kan ada urusan. Ia terdiam, lalu tertawa kecil. Iya. Kami menyelesaikan sarapan tanpa kata tambahan. Ketika ia ke kamar mandi, aku membuka laci dapur, mengeluarkan amplop tipis yang kuselipkan semalam. Isinya salinan cetak dari foto-foto dokumen yang kuambil. Aku memeriksa sekali lagi. Tanggal, nama, tanda tangan. Polanya jelas sekarang, seperti garis yang akhirnya bertemu. Aku menyembunyikan amplop itu di dalam tas belanja kain. Tampak sepele, aman. Aku mengenakan sepatu, meraih kunci. Di pintu aku berhenti. Kamu pulang jam berapa? Tanyaku. Sore, jawabnya. Kenapa? Tidak apa. Aku melangkah keluar. Udara pagi menyentuh wajahku. Aku berjalan menyusuri gang, merasakan tatapan dari jendela-jendela yang tertutup. Setiap langkah terasa seperti diperhitungkan oleh orang lain. Aku tidak menoleh. Aku tidak berlari. Aku memilih rute yang sama seperti kemarin, berhenti di warung yang sama, membeli air mineral, menyapa dengan senyum tipis. Di belakang warung, Ratna menungguku. Tidak berdiri terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Kami duduk di bangku plastik yang sama. Kipas angin berdecit, memotong keheningan dengan irama tak sabar. Kamu berubah, katanya pelan. Aku belajar, jawabku. Ia mengangguk. Aku dapat sesuatu. Ia menyerahkan flash disk kecil, dibungkus tisu. Aku menerimanya tanpa melihat. Dari mana? Orang yang tidak ingin namanya ada, katanya. Aku tidak percaya padanya, tapi datanya cocok. Aku memasukkan flash disk ke saku dalam. Apa isinya? Rekaman, jadwal, transfer. Dadaku mengencang. Nama? Ratna menatapku, lalu menyebut satu nama yang membuat napasku berhenti. Bukan ibu mertua, bukan suamiku. Nama itu adalah jembatan. Orang yang menghubungkan mereka dengan sesuatu yang lebih besar, lebih rapi, lebih berbahaya. Kapan? Tanyaku. Beberapa tahun, jawabnya. Mereka tidak tergesa. Aku mengangguk. Aku juga tidak. Ratna mencondongkan badan. Kamu harus hati-hati. Mereka pintar memainkan perasaan. Aku teringat semua momen kecil yang dulu kuanggap perhatian. Pertanyaan tentang kesehatanku, tentang jadwal, tentang rencana. Semua itu kini terasa seperti sentuhan untuk mengarahkan, bukan memeluk. Aku tahu, kataku. Kami berpisah, tanpa pelukan, tanpa janji. Sekutu dalam bayangan tidak membutuhkan perpisahan yang dramatis. Kami berjalan ke arah berlawanan, seolah tidak pernah bertemu. Aku menuju warnet kecil 2 gang dari situ. Tempat yang masih menerima pembayaran tunai, komputer tua, bilik sempit. Aku duduk, memasang flash disk. Layar menyala lambat. File-file terbuka satu persatu. Aku membaca, menonton, mencatat. Tanganku dingin. Polanya semakin jelas. Ini bukan sekadar pengawasan. Ini seleksi. Ini pengujian. Ada rekaman suara. Suara ibu mertuaku, tenang, terukur, tidak kejam. Tidak marah, suara seseorang yang percaya dirinya benar. Ia berbicara tentang stabilitas, tentang menghindari risiko, tentang keluarga sebagai sistem yang harus dijaga dari variabel. Aku adalah variabel. Aku menutup file itu, menelan ludah. Kejahatan tidak selalu berteriak. Kadang ia berbicara lembut, mengutip nilai, menyebut cinta. Aku keluar dari warnet saat matahari sudah tinggi. Ponselku bergetar. Pesan dari suamiku. Sudah sampai? Sudah, balasku. Jangan lupa beli obat, tulisnya. Aku tersenyum pahit. Iya. Aku membeli obat generik di apotek kecil. Struknya kusimpan. Bukti kecil untuk cerita besar. Aku pulang dengan langkah terukur. Di rumah, aku menemukan ibu mertuaku duduk di ruang tengah. Rambutnya rapi, baju bersih, senyum hangat. Kamu kurus, katanya. Akhir-akhir ini kurang tidur, jawabku.
Ia mengangguk penuh pengertian. Pikiran memang bikin capek. Aku duduk di hadapannya. Meja kecil memisahkan kami. Ia menuangkan teh. Tangannya stabil. Kamu kelihatan lelah, lanjutnya. Kamu harus lebih percaya pada keluarga. Aku mengangkat cangkir, menghirup uapnya. Saya percaya. Ia tersenyum, puas. Bagus. Kami berbicara tentang hal-hal ringan. Cuaca, tetangga, tanaman yang mati. Di sela-sela itu, ia menyelipkan nasihat. Jangan keluar malam. Jangan terlalu dekat dengan orang baru. Jangan bawa masalah keluar rumah. Setiap kalimat terasa seperti benang yang mengikat. Suamiku pulang lebih cepat. Ia menyapa ibunya dengan cium tangan, lalu menatapku. Kamu kelihatan lebih baik. Sedikit, kataku. Kami makan bersama. 3 orang di meja yang sama. Tidak ada suara piring yang keras. Tidak ada kata yang berlebihan. Aku merasakan tekanan memuncak, seperti udara sebelum hujan. Aku mengamati mereka, mencari retak di topeng. Aku melihatnya pada momen kecil, cara ibu mertua menghentikan kalimat suamiku dengan tatapan. Cara suamiku mengangguk tanpa bertanya. Setelah makan, aku berdiri. Aku mau istirahat. Ibu mertua tersenyum. Tentu, di kamar, aku mengunci pintu, menyalakan ponsel tanpa suara, menyalin file penting ke cloud yang baru kubuat dengan nama palsu. Aku mengirim 1 email pendek ke alamat yang sudah kusiapkan semalam. Isinya ringkas, bukti terlampir, jadwal disebutkan. Tanpa emosi, tanpa tuduhan, fakta berbicara lebih keras. Aku duduk di ranjang menunggu. Aku mendengar langkah di koridor. Pintu diketuk pelan. Kamu baik-baik saja? Suara suamiku. Capek, jawabku. Buka pintunya. Aku berdiri, membuka sedikit. Ia menatapku, wajahnya lembut. Ibu khawatir. Aku tahu. Kamu tidak marah, kan? Aku menggeleng. Tidak. Ia menghela napas. Lega. Istirahatlah. Pintu tertutup. Aku kembali duduk. Dadaku berdebar, tapi pikiranku jernih. Aku tahu sekarang. Manipulasi mereka tidak mengandalkan ancaman, melainkan rasa bersalah. Rasa aman palsu. Janji stabilitas. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kami tahu kamu ke warnet. Aku menutup mata sebentar, lalu membalas, singkat. Dan, balasan datang cepat. Berhenti sekarang. Aku mengetik. Terlambat. Tidak ada balasan. Malam turun. Rumah sunyi. Aku keluar kamar, berjalan ke dapur, menuang air. Ibu mertua berdiri di sana, seperti sudah menunggu. Kamu terlihat tegang, katanya. Ada banyak pikiran, jawabku. Ia mendekat, menepuk lenganku. Kami hanya ingin yang terbaik. Aku menatapnya. Wajahnya tenang, tulus dalam keyakinannya. Aku melihat retak itu, bukan pada wajah, tapi pada logika. Untuk siapa? Tanyaku. Ia tersenyum. Untuk keluarga. Aku mengangguk pelan. Keluarga yang mana? Senyumnya mengeras sepersekian detik, lalu kembali. Kamu ini lucu. Aku melangkah pergi. Di kamar, aku membuka tas kecil, memastikan amplop masih ada. Aku menulis 1 pesan terakhir ke Ratna. Siap. Balasannya datang cepat. Aku juga. Ponsel suamiku bergetar di ruang tengah. Aku mendengar ia mengangkatnya. Suaranya rendah, terkontrol. Aku mendekat ke pintu, berhenti, mendengarkan. Ya, katanya. Malam ini. Kata itu cukup. Aku mundur, kembali ke ranjang. Aku menatap langit-langit gelap, merasakan tekanan mencapai puncaknya. Bukti terakhir sudah terkumpul. Garis-garis itu bertemu pada 1 titik. Aku tahu kemana ini akan berujung. Tidak ada lagi langkah mundur. Tidak ada lagi topeng yang bisa dipakai terlalu lama. Di luar, suara motor berhenti. Pintu pagar berderit pelan. Malam mengental, seperti menahan napas bersama kami. Malam penentuan tiba. Pukul 2 lewat sedikit ketika rumah itu akhirnya bergerak. Bukan dengan suara, tapi dengan niat. Aku terbangun bukan karena bunyi, melainkan karena rasa.
seperti tekanan halus di dada yang memberitahu bahwa sesuatu telah dimulai tanpa menungguku siap. Aku duduk di tepi ranjang, kaki menyentuh lantai dingin. Di luar kamar, langkah-langkah terukur menyusuri koridor. Tidak tergesa, tidak ragu. Aku berdiri, membuka pintu perlahan, cukup untuk melihat bayangan lewat di ujung lorong. Suamiku. Di belakangnya, ibu mertua. Mereka berjalan seperti dua orang yang sudah menghafal urutan gerak, tanpa perlu bicara. Aku menutup pintu kembali, mengunci. Napasku teratur. Ini bukan waktunya panik. Ini waktunya memastikan. Ponselku bergetar tanpa suara. Satu pesan masuk. Sekarang, aku mengetik cepat. Di mana? Depan, 10 menit. Aku menyelipkan ponsel ke saku, meraih tas kecil yang sudah kusiapkan, amplop, flash disk, salinan cetak, bukti yang tidak lagi abstrak. Aku membuka pintu kamar dan melangkah ke ruang tengah. Lampu redup. Ibu mertua berdiri di dekat meja, menata kertas dengan rapi. Suamiku berdiri di dekat jendela, memantau halaman. "Kamu belum tidur?" Ibu mertua bertanya. Suaranya tenang. "Aku haus," jawabku. Ia mengangguk. "Ambil saja." Aku berjalan ke dapur. Gelas, air, setiap gerak kuukur. Aku kembali ke ruang tengah, berdiri di hadapan mereka. Aku meletakkan gelas, menatap ibu mertua. "Aku tahu," kataku. Ia tersenyum kecil. "Tahu apa?" "Semua." Senyumnya tidak runtuh. Ia hanya menghela napas, seperti orang tua yang mendengar anaknya menyimpulkan sesuatu terlalu cepat. "Kamu terlalu banyak berpikir." "Tidak," jawabku pelan. Aku akhirnya berpikir. Suamiku berbalik. "Kita tidak perlu ini sekarang." "Kita perlu," kataku. Karena ini satu-satunya cara berhenti. Ibu mertua melangkah mendekat. Jarak kami tinggal 1 meja. "Kamu aman di sini," katanya. "Kami menjaga. Kalian memilih," kataku, "atas hidup orang lain." Ia menatapku, lama. "Kami mencegah kekacauan. Kalian menciptakannya," balasku. Hening menggantung. Aku merasakan berat di udara, seperti hujan yang menahan jatuh. Aku membuka tas, mengeluarkan amplop, meletakkannya di meja. Kertas-kertas itu rapi, tidak dramatis. Fakta jarang membutuhkan panggung. "Apa ini?" suamiku bertanya. "Kebenaran," jawabku. Ibu mertua menyentuh kertas paling atas, membaca cepat. Wajahnya tetap tenang. "Kamu tidak mengerti konteksnya." "Aku mengerti dampaknya." Ia menghela napas. "Kami melindungi keluarga." "Dengan menjadikan aku variabel," kataku. "Dengan mengatur langkahku." Suamiku mendekat. "Hentikan, kita bisa bicara baik-baik." "Kita sudah bicara," kataku. "Sekarang kita dengar." Aku mengeluarkan ponsel, menyalakan rekaman. Suara ibu mertua terdengar dari speaker, tenang, terukur, berbicara tentang stabilitas dan risiko, tentang sistem, tentang variabel. Aku mematikannya sebelum selesai. "Cukup," katanya cepat. "Belum," kataku. Ia menatapku tajam. "Kamu ingin menghancurkan keluarga?" "Aku ingin menghentikan kebohongan." Suamiku memejamkan mata. "Kamu tidak tahu konsekuensinya." "Aku tahu," kataku. "Aku menerimanya." Di luar, suara mobil berhenti. Lampu sorot menyapu halaman sebentar, lalu mati. Aku merasakan getaran halus, bukan ketakutan, tapi kepastian. Aku melirik jam, tepat waktu. "Ada tamu?" tanya ibu mertua. Aku mengangguk. Untuk mendengar, ia tersenyum tipis. "Kamu bermain api." "Aku membawa air," jawabku. Ketukan terdengar, pelan, terukur. Suamiku bergerak refleks, tapi ibu mertua mengangkat tangan, menghentikannya. Ia berjalan ke pintu, membuka sedikit. Seorang pria berdiri di luar, berpakaian rapi, membawa map. Di belakangnya Ratna, berdiri setengah langkah ke samping. Tatapan kami bertemu. Ia mengangguk kecil. "Kami perlu bicara," kata pria itu. "Ini rumah keluarga." Ibu mertua menjawab. "Dan ini urusan publik," katanya tenang. Suamiku menatapku. "Kamu panggil mereka?"
Aku memberi mereka waktu, jawabku. Mereka masuk. Tidak ada dorong. Tidak ada suara tinggi. Hanya kehadiran yang mengubah gravitasi ruangan. Pria itu membuka map, menyebut nama, tanggal, alur. Setiap kata seperti paku kecil yang dipasang rapi. Ibu mertua mendengarkan, tidak menyangkal. Hanya sesekali mengangguk. Ini salah paham, katanya akhirnya. Ini pola, jawab pria itu. Aku menambahkan flash disk ke meja. Ini sisanya. Ia menerima, mencatat. Ratna berdiri di dekat pintu, menjaga jarak, mata waspada. Suamiku berdiri kaku, wajahnya pucat. Kamu menempatkan kami di sudut, katanya kepadaku. Aku berdiri di tengah, jawabku. Kalian yang mengurung. Ibu mertua menatapku dengan sesuatu yang hampir seperti duka. Aku melakukannya demi kamu juga. Tidak, kataku. Kamu melakukannya demi kendali. Henning kembali. Pria itu menutup map. Kami akan menindaklanjuti. Sekarang, suamiku bertanya. Sekarang, jawabnya. Ibu mertua mengangguk pelan. Baik, tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan. Hanya penyerahan yang terlatih. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku. Bukan lega, tapi berat yang berpindah tempat. Keadilan jarang terasa ringan. Saat mereka berbalik menuju pintu, ibu mertua berhenti. Ia menoleh padaku. Kamu akan menyesal. Mungkin, kataku. Tapi aku akan hidup dengan itu. Pintu tertutup. Suara mobil menjauh. Rumah kembali sunyi. Sunyi yang berbeda. Lebih jujur, lebih dingin. Suamiku duduk di sofa, memegang kepala. Kamu menghancurkan semuanya. Aku menghentikannya, jawabku. Ia menatapku, mata merah. Aku melindungimu. Dengan kebohongan, kataku. Dengan risiko, ia terdiam lama. Apa yang kamu mau sekarang? Aku berdiri, meraih tas. Aku pergi. Kapan kembali? Aku menatap ruangan ini, dinding-dinding yang menyimpan terlalu banyak keputusan. Aku tidak tahu. Ia mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku berjalan ke pintu. Ratna menunggu di luar. Lampu jalan menyinari wajahnya setengah. Kamu baik? Tanyanya. Aku utuh, jawabku. Kami berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Dari kejauhan, aku melihat ibu mertua berdiri di balik jendela. Bayangannya statis. Aku menahan napas. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Masih ada satu keputusan. Aku menatap layar. Apa? Kamu. Aku menoleh ke Ratna. Ia menatapku, membaca ketegangan di wajahku. Apa? Aku harus memilih, kataku. Antara apa? Diam atau melanjutkan? Ratna mengangguk. Keduanya punya harga. Aku melihat kembali rumah itu. Aku memikirkan anakku. Masa depan yang tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Aku menarik napas dalam-dalam. Ponselku bergetar lagi. Waktu berjalan. Aku mematikan layar. Menggenggam tas. Langkahku terasa berat tapi pasti. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Dan aku tahu apa yang akan hilang karenanya. Keputusan itu berdiri di depanku, dingin dan permanen. Dan aku melangkah ke arahnya, sadar bahwa setelah ini tidak ada lagi jalan kembali. Setelah badai, keheningan baru menunggu. Pagi datang tanpa pengumuman. Tidak ada suara pintu. Tidak ada langkah tergesa. Hanya cahaya yang merayap masuk melalui celah tirai, menyentuh lantai dengan lembut, seolah berhati-hati agar tidak melukai sisa-sisa malam yang belum sepenuhnya pergi. Aku terbangun dengan tubuh kaku, bukan karena mimpi buruk, tapi karena tidak ada lagi yang harus kutakuti dalam gelap. Aku duduk lama di tepi ranjang, mendengarkan. Rumah ini berbeda sekarang. Sunyinya tidak lagi menekan, tidak memata-matai. Sunyinya kosong, jujur. Seperti ruang setelah suara keras berhenti, ketika telinga masih berdengung, mencoba menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa bahaya sudah lewat, meski bekasnya belum. Aku bangkit, membuka jendela. Udara pagi masuk, dingin dan bersih. Di luar, suara motor lewat, anak kecil tertawa, kehidupan berjalan tanpa tahu apa yang runtuh semalam. Aku berdiri di sana cukup lama,
Membiarkan dunia mengingatkanku bahwa tidak semua hal dikendalikan oleh rencana. Tidak semua rumah menyimpan niat. Ponselku tergeletak di meja, tidak bergetar, tidak ada pesan baru. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, keheningan di layar terasa seperti hadiah. Aku mandi dengan air hangat, membiarkannya mengalir lebih lama dari biasanya. Air membawa pergi bau rumah itu, bau ketegangan yang menempel di kulitku. Saat aku bercermin, wajah yang menatap balik masih sama, tapi matanya berbeda. Ada garis lelah yang tidak akan hilang cepat, ada sesuatu yang mengeras, bukan menjadi dingin, tapi menjadi sadar. Aku berpakaian sederhana, mengemasi tas kecil, tidak banyak yang kubawa, bukti sudah berpindah tangan, cerita sudah berjalan sendiri. Aku tidak perlu lagi menahan semuanya di punggungku. Di ruang tengah, aku berhenti, menatap sekeliling, sofa, meja, dinding, semua terlihat biasa, dan justru itu yang terasa aneh. Tempat ini pernah menjadi panggung manipulasi, dan sekarang ia hanya ruangan dengan benda-benda. Kekuasaan memang tidak pernah tinggal di tembok, ia tinggal di manusia. Aku melangkah keluar rumah tanpa menoleh lagi. Ratna menungguku di ujung gang, seperti yang kami sepakati. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Kami berjalan berdampingan, langkah kami seirama tanpa perlu bicara. "Kamu tidur?" tanyanya akhirnya. "Sedikit," jawabku. Ia mengangguk. "Cukup." Kami berhenti di warung kopi kecil dekat jalan besar. Duduk, minum. Tidak ada yang perlu direncanakan lagi. Hanya menunggu gelombang pertama dari konsekuensi. "Apa kamu menyesal?" Ratna bertanya pelan. Aku memikirkan pertanyaan itu lebih lama dari yang diperlukan. "Tidak," jawabku akhirnya. "Aku berduka." Ia memahami perbedaannya. Kami minum dalam diam. Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar. Nomor resmi. Nada deringnya pendek, profesional. "Kami perlu klarifikasi tambahan." Suara di seberang berkata, "Bukan hari ini, tapi segera." "Aku siap," jawabku. Telepon ditutup. Aku menarik napas panjang. Ini belum selesai. Tapi ini juga tidak lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang berdiri. Siang bergeser pelan. Aku kembali ke rumah kecil yang kusewa sementara. Menata barang. Menghapus beberapa nomor, menyimpan beberapa yang lain. Aku menulis satu pesan pendek untuk suamiku, lalu menghapusnya. Tidak semua kata perlu diucapkan sekarang. Beberapa perlu membusuk dulu, agar tidak meracuni hari yang baru. Sore menjelang. Aku menjemput anakku dari sekolah. Ia berlari ke arahku, memeluk tanpa bertanya. Berat badannya di lenganku terasa nyata. Menambatkan. Aku mencium rambutnya, menahan napas agar suaraku tidak bergetar. "Kita pulang ke rumah yang mana?" Tanyanya polos. "Rumah yang tenang," jawabku. Ia tersenyum. "Yang ada kucingnya?" "Nanti kita cari," kataku. Kami berjalan pulang. Tangannya kecil, hangat. Aku merasakan betapa rapuh dan berartinya keputusan-keputusan yang kuambil. Tidak ada pahlawan di sini. Hanya orang dewasa yang memilih berhenti diam. Malam datang dengan lembut. Aku memasak sederhana. Makan bersama. Mendengarkan ceritanya tentang hari ini. Tentang gambar yang ia warnai. Tentang temannya yang menangis. Hal-hal kecil yang dulu terasa jauh, sekarang terasa seperti jangkar. Setelah ia tidur, aku duduk di lantai, bersandar ke dinding. Keheningan kembali, tapi kali ini aku tidak ingin mengisinya. Aku membiarkannya ada, seperti luka yang dibiarkan kering tanpa disentuh. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari nomor yang pernah membuatku gemetar. Sudah selesai, aku menatap layar lama, lalu membalas. Tidak pernah benar-benar selesai. "Pilihanmu?" Aku lanjut. Tidak ada balasan. Aku meletakkan ponsel, menatap jendela. Lampu-lampu rumah tetangga menyala satu persatu. Tidak ada yang istimewa, dan justru itu yang membuat dadaku mengembang pelan. Hidup jarang memberi penutupan yang rapi. Ia memberi ruang, lalu bertanya apakah kita berani mengisinya dengan jujur. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Ada panggilan, ada pertemuan, ada wajah-wajah yang mencoba membaca ketakutanku dan menemukan
bahwa ia tidak lagi mudah diakses. Aku berbicara dengan suara tenang, menjawab dengan fakta, tidak menambahkan emosi yang bisa dipelintir. Nama-nama muncul di berita, samar, tidak lengkap, aku tidak mencari-cari, aku tidak merayakan. Keadilan tidak selalu terdengar seperti kemenangan. Kadang ia terdengar seperti pintu yang tertutup pelan. Suatu sore, aku menerima pesan dari suamiku. Kita perlu bicara. Aku menatap layar itu lama, mengukur diriku sendiri. Apakah aku ingin? Apakah aku siap? Besok balasku. Kami bertemu di tempat umum, meja kecil. 2 gelas air, ia terlihat lebih tua, atau mungkin aku yang melihat lebih jujur. Aku salah, katanya. Tidak dramatis, tidak bertele-tele. Aku tahu, jawabku. Aku ingin memperbaiki. Aku menggeleng pelan. Aku ingin jujur. Kami duduk dalam diam. Tidak ada kesepakatan, tidak ada janji. Hanya pengakuan bahwa beberapa jarak tidak dibuat untuk dilompati. Apa yang kamu lakukan sekarang? Tanyanya. Aku hidup, jawabku. Itu cukup. Ia mengangguk. Kami berpisah tanpa pelukan. Malam itu, aku berjalan sendirian. Kota terasa berbeda ketika kamu tidak lagi bersembunyi. Aku melewati jendela-jendela yang menyala, melihat kehidupan orang lain berjalan dengan rahasianya masing-masing. Tidak semua rahasia jahat, tidak semua kebenaran menyelamatkan. Tapi aku tahu mana yang kupilih. Di rumah, aku mematikan lampu lebih awal. Berbaring, mendengarkan napas anakku dari kamar sebelah. Keheningan datang, lembut, tidak menuntut apapun. Sebelum tidur, aku berpikir tentang satu hal yang belum kulakukan. Aku membuka laptop, menulis surat singkat, tidak untuk dikirim sekarang. Mungkin tidak pernah. Surat itu tentang batas, tentang bagaimana cinta tidak memberi hak untuk mengendalikan, tentang bagaimana keluarga seharusnya menjadi tempat aman, bukan laboratorium. Aku menutup laptop, mematikan lampu. Gelap menyelimuti, tapi tidak menelan. Aku memejamkan mata tanpa menunggu apapun. Setelah semua terbuka, tidak ada sorak. Tidak ada akhir yang bersih. Hanya pagi-pagi yang harus dihadapi. Keputusan kecil yang harus diulang. Dan keberanian untuk tidak kembali menjadi diam. Di luar, angin bergerak pelan. Di dalam, dadaku ikut bergerak, mengikuti ritme hidup yang baru. Dan untuk pertama kalinya sejak pintu itu kubuka, aku tahu satu hal dengan pasti. Keheningan ini bukan ancaman. Ia adalah ruang.